Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخواننا في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemukan kembali pada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan rahmatnya, dengan izinnya, di tempat yang Allah cintai, di kesempatan yang Allah berkahi. Maka sepatutnya dan selayaknya kita memperbanyak bersyukur kepada Allah dengan lisan kita yang berasal dari hati kita, begitu pula dengan amal perbuatan kita, hendaknya mencerminkan rasa syukur kita. Ikhwanana billahi rahmani wa rahimakumullah. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala pernah didatangi oleh kaum muslimin tatkala Basrah dan sekitarnya dipimpin oleh Al-Hajjaj Ibnu Yusuf As-Saqafi, mengeluhkan tentang perlakuannya terhadap kaum muslimin. Bahkan Al-Hajjaj tidak segan-segan membunuh musuh politiknya, membunuh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum di dalam perkara yang dahulunya belum pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Tidak pula di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, bahkan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka pun kaum muslimin minta wasiat, nasihat bagaimana menghadapi Al-Hajjaj Ibnu Yusuf As-Saqafi. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu la ya'ti 'alaikum zaman," tidak akan datang kepada kalian suatu zaman, "illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum." Tidak akan datang suatu zaman kepada kalian melainkan zaman setelahnya, generasi setelahnya lebih buruk daripada sebelumnya, sampai kalian berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala.
maka mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibacakan oleh Anas bin Malik, maka mereka pun bertanya-tanya bagaimana mungkin bahwasanya masa setelah Hajjaj itu lebih buruk daripada masanya Hajjaj yang sekarang sedang mereka hadapi. Sehingga mereka pun bertanya, hal sami'ta min Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Anas pun menjawab, bala qad sami'tu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Tentu aku mendengarnya dari nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang berat, bersabar di atas kezaliman yang ditimpakan oleh orang lain, apalagi seorang penguasa. Namun inilah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badal Islamu ghariban." Islam ini muncul kembali dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terasing. Tatkala manusia terbiasa dengan kesyirikan, terbiasa dengan kekufuran jahiliyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa tauhid. Terasa aneh, sehingga mereka pun mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sebelum Rasulullah berdakwah, sebelum beliau diangkat jadi nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka menggelari, mereka sepakat akan kebaikan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka memberikan laqab Al-Amin. Tapi beginilah sunnatullah berjalan. Beliau membawa kebenaran dianggap asing. Wa sayaudu kama bada'a ghariban. Dan Islam itu akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing dengan membawa ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemuliaan seseorang adalah menjadi orang yang terasing, bukan karena keanehan pakaian, bukan karena perbedaan bahasa, namun dalam berpegang teguh dengan agama Allah tabaraka wa taala. Maka para sahabat bertanya, manil ghuraba? Siapakah orang-orang terasing itu? Maka Nabi SAW memberikan banyak penafsiran di dalam banyak hadis. Di antaranya Nabi SAW memberikan penafsiran, unasun muslihun inda fasadin nas. Mereka adalah orang-orang yang memperbaiki keadaan manusia, sedangkan mereka dalam keadaan rusak. Jadi orang-orang ghuraba yang dipuji, yang diberi tazkiyah oleh Nabi SAW sebagai orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang senantiasa melakukan perbaikan tatkala manusia rusak. Entah rusak akidahnya, rusak amalnya, rusak akhlaknya, muamalahnya, dan perkara hal. Dan di zaman ini telah kita rasakan bagaimana seorang muslim membuang agamanya demi slogan toleransi. Seorang muslim menjilat demi mencapai kekuasaan yang dia inginkan. Seorang muslim meletakkan agamanya demi seorang wanita, demi harta. Bahkan seorang muslim mempertaruhkan akidahnya, keimanannya demi untuk memperoleh dunia yang tidak ada harganya. Maka saudaraku rahimani wa rahimakumullah, lantas bagaimana Islam memberikan solusi? Ketahuilah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah wafat. Allah wafatkan, melainkan agama Islam telah Allah sempurnakan. Telah Allah cukupkan bagi kita sebagai umat yang terakhir. Umat yang akan merasakan datangnya hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang merasakan datangnya hari kiamat. Karena mereka adalah syirarul khalqi indallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang terburuk di sisi Allah adalah orang-orang yang mendapati hari kiamat sedangkan mereka masih hidup. Dan hari kiamat akan terjadi pada umat ini. Oleh karena itu, Islam yang sempurna, Islam yang syamil, yang menyeluruh, tentunya telah memperingatkan akan hal ini. Maka tidak mungkin Allah tabaraka wa ta'ala, tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan keadaan umat ini. Karena apabila dibiarkan, maka tidak mungkin Allah mensifati agama Islam agama yang sempurna. Sedangkan Allah tabaraka wa ta'ala di tahun ke-10 Hijriyah, di bulan Zulhijjah, di hari Arafah, di negeri haram, di bulan haram, Allah menurunkan surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian Islam. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan Islam ini dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian. Jadi Islam sebagai nikmat yang patut kita syukuri. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Maka di antara solusi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita yang merasakan keasingan kembali, kita menjalankan agama Islam terasing di antara kaum muslimin. Mungkin kita akan diberikan cap intoleran, radikalisme, terorisme, ekstremisme, dan seterusnya. Perhatikanlah hadis dari Sauban ibnu Jahdar, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah menceritakan sebuah hadis sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir umat-umat itu di sekeliling kalian itu menyerbu kalian sebagaimana orang yang makan di sebuah jamuan besar, di nampan yang besar, mereka mengeroyok makanan itu untuk dihabiskan. Maka qala qail, maka seorang sahabat bertanya, amin qillatin nahnu hina idzin? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah saat itu keadaan kita itu karena sedikitnya jumlah kita sehingga kita dikeroyok sebagaimana orang-orang yang makan menghabiskan makanan yang ada di nampan besar, di jamuan yang besar? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bal antum hina idzin katsir, bahkan kalian saat itu jumlahnya banyak. Walakinnakum husaun ka husais sail, akan tetapi kondisi kalian itu seperti buih di lautan, banyak tapi tidak bermanfaat, banyak tidak ada seorang pun yang ingin mengambilnya. Wala yanzi'anna Allah min suduri aduwikum al-mahabata minkum, lantas Allah Azza wa Jal mencabut rasa takut dari dada-dada musuh-musuh kalian itu terhadap diri kalian. Dibuat musuh itu tidak takut dengan kita. Ini bukan ramalan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wala yakdhifanna Allahu fi qulubikumul wahn. Dan Allah akan menurunkan, meletakkan di hati kalian penyakit al-wahn. Faqala qail, maka bertanya seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, wa mal wahn ya Rasulullah? Apa yang kau maksud dengan penyakit wahn? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahn itu adalah cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia yang dia kumpulkan, dia usahakan sehingga dia tidak ingin berpisah dengannya. Sehingga dia pun benci kematian yang akan memisahkan dirinya dengan apa yang dia telah usahakan. Mana solusinya? Solusinya adalah perbaiki hati kita. Hilangkan cinta dunia dan takut mati. Karena setiap kita pasti akan mati. Kita telah melihat banyak saudara kita yang mendahului kita. Mungkin orang tua kita, istri atau suami kita, anak kita, tetangga kita, masyarakat. Dan terkadang yang kita fahami, kita pasti akan mati. Tapi nyatanya kita begitu cinta dunia. Seakan-akan dunia itu ada di hati kita, tidak ingin kita lepaskan dari hati kita. Padahal mestinya seorang mukmin menjadikan dunia itu di tangannya. Ketika di tangan dunia itu, dia akan mudah akan memberikan sedekah. Dia akan mudah dengan sendirinya melepaskan dunia tatkala dia merasa berat untuk memikul dunia. Tapi nyatanya kaum muslimin sekarang justru menjilat demi memperoleh dunia, demi memperoleh jabatan. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Kemudian dari hadis Abu Waqid Al-Laisi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa nahnu julusun ala bisat. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kami sedang duduk bersama dengan beliau di atas tikar, di atas alas. Beliau mengatakan, innaha satakunu fitanun, bahwasanya akan terjadi, akan muncul fitnah-fitnah. Banyak fitnah, ujian. Maka para sahabat berkata, wa kaifa naf'alu ya Rasulullah? Lantas bagaimana sikap kita? Apa yang harus kita perbuat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Abu Waqid radhiyallahu ta'ala anhu faradda yadahu ilal bisat fa amsaka bihi faqala taf'aluna hakadha. Maka Abu Waqid Al-Laisi radhiyallahu ta'ala anhu yang meriwayatkan hadis ini melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya ke tikar yang beliau duduki. Kemudian dipegangnya dengan erat dan beliau mengatakan taf'aluna hakadha. Lakukanlah semisal ini. Yaitu apa? Pegang erat apa yang kalian punya, yaitu iman. Jangan tergoda dengan dunia, jabatan. Maka di suatu saat Nabi SAW mengulangi ucapan beliau. Sebenarnya ucapan Abu Waqid, wa dzakara lahum Rasulullah SAW yauman ana satakunu fitanun falam yasma'hu katsirun minan nas. Dan suatu saat, suatu hari Nabi SAW menyebutkan kepada manusia, para sahabat, bahwasanya akan terjadi fitnah-fitnah. Sedangkan sebagian besar, kebanyakan para sahabat saat itu tidak memperhatikan. Faqala Mu'adz bin Jabal, hingga Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, ala tasma'una ma yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kalian tidak mendengar apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqalu ma qala. Lantas mereka tersadar. Inilah baiknya hati seorang sahabat. Hatinya para sahabat radhiyallahu anhum ketika diingatkan, dia tidak membantah.
Ketika dia dinasihati, dia menerima, dia menyadari kesalahannya. Bandingkan dengan kita. Diberi nasihat, mungkin kita akan membalasnya dengan nasihat. Apa yang dikatakan beliau sallallahu alaihi wasallam, kata mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Mu'adz marah, ketika melihat para sahabatnya bertanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengulang ucapan Nabi mengucapkan ucapan yang sama, mengulangnya. Innaha satakunu fitanun, bahwasanya akan terjadi fitnah-fitnah. Faqalu, maka mereka bertanya, fa kaifa lana ya Rasulullah wa kaifa nasna? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka mereka bertanya, bagaimana dengan kami wahai Rasulullah tatkala tertimpa, ketika muncul fitnah-fitnah itu mendera kita? Apa yang kita harus lakukan? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tarji'una ila amrikumul awwal. Kembalilah kalian hendaknya kembali kepada perkara pertama agama kalian. Apakah pertama dari perkara-perkara agama kita? Kalau bukan perkara keimanan, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia semuanya hingga mereka bersyahadat mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Ini adalah perkara yang pertama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul amri Islam, pokok, kepalanya, inti dari agama Islam, perkara agama ini adalah al-Islam, yakni syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Wa amuduhu shalah, dan tiangnya adalah salat. Wa dhirwatu sanamihil jihad, dan atapnya adalah jihad fisabilillah. Maka kesimpulan dari sekian banyak hadis yang kami sebutkan, solusi dari apa yang kita akan rasakan atau yang sedang kita rasakan, yang pertama, hendaknya kita kembali kepada urusan agama kita. Terutama urusan yang pertama, yang paling penting, yang paling fundamental. Biarlah kita dibilang fundamentalis, karena setiap agama pasti memiliki fundamental, yaitu kita kembali kepada urusan yang pertama kita, yaitu tentang syahadat kita la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwanana fillahi rahimani wa rahimakumullah. Abu Dawud rahimahullah meriwayatkan dalam kitab sunannya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau pernah berkata kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum, sedangkan telah jelas bahwasanya sahabat adalah sebaik-baik umat, dan hendaknya kita memperhatikan hadis ini. Apa yang dikatakan Nabi SAW? Beliau mengatakan, idza tabayatum bil ainah, apabila kalian wahai sahabat radhiyallahu ta'ala anhum telah bermuamalah dengan cara ainah. Ini adalah jual beli, transaksi muamalah riba yang paling samar, yang seakan-akan dia bukan riba, tersembunyi. Apabila kalian para sahabat telah bermuamalah dengan cara ribawiyah, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian telah menarik, memegang ekor-ekor sapi,
Sedangkan di kota Madinah, di kota Mekah tidak ada sapi. Tapi Rasulullah memberikan gambaran apabila kalian telah sibuk dengan memegang ekor-ekor sapi. Diberikan gambaran yang luar biasa oleh Nabi SAW. Wa raditum bizzara', dan kalian telah ridho dengan bercocok tanam kalian, perkebunan kalian, perkebunan kurma. Inilah mata pencarian orang-orang Madinah, sahabat Ansar radhiyallahu ta'ala anhum. Wa taraktumul jihad, dan apabila kalian telah meninggalkan jihad, dan jihad tentunya adalah jihad dengan ilmu. Sebenarnya disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya jihad bil ilmi wal kitabah wal qalam aqdam wal aula minnal jihadi bis silahi. Jihad dengan lisan, dengan tulisan, dengan pena, ilmu itu lebih utama, lebih dikedepankan sebelum jihad dengan senjata, dengan pedang. Jadi Rasulullah SAW mengajak dialog, mengajak berpikir, memperingatkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, apabila kalian telah bermuamalah dengan cara riba, bagaimana dengan kita? Sangat mudah sekali kita dapatkan jaminan BPKB 1 jam cair. Pernah dengar? Pernah melihat tulisan itu? Jaminkan sertifikat Anda. Anda terima modal tanpa potongan. Bunga 0,sekian%. Ini adalah riba. Bukan inah tapi ainur riba. Jelas nampak sekali. Apabila kalian para sahabat sudah pegang ekor-ekor sapi, mungkin kita tidak memegang ekor mereka, tidak memegang ekor kambing, tapi kita tersibukkan dengan gadget. Kita sibuk dengan berjual beli di sosmed, online. Sedangkan itu adalah perkara mubah, tidak terlarang. Tidak ada dalil yang melarang jual beli online, selagi tidak menabrak dalil-dalil yang sahih terkait tentang larangan berjual beli. Apabila kalian sudah mulai ridho dengan bercocok tanam, kita mungkin tidak bercocok tanam karena bukan pekerjaan kita. Tapi inti dari perkataan Nabi SAW ini adalah kita sibuk dengan dunia, sehingga kalian pun meninggalkan jihad. Apa akibatnya? Rasulullah SAW melanjutkan, sallallahu alaikum dhullan, niscaya Allah akan campakkan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Dan inilah solusinya. Allah tidak akan mencabut kehinaan tersebut dari diri kalian sampai kalian kembali kepada urusan agama kalian. Perkara yang sangat agung, saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan Allah telah menetapkan di dalam Al-Quran, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin, bahwasanya izzah, kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang beriman. Kalau kita mengaku beriman, kenapa justru kita merasa hina? Atau kita dihinakan oleh musuh-musuh kita, bahkan dihinakan oleh saudara-saudara kita yang mengaku muslim. Tidak lain, sabda Nabi SAW ini telah berlaku untuk kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka di kesempatan ini dan seterusnya insyaallah, mari kami mengajak diri kami, mengajak kaum muslimin dan yang mendengar nasihat ini, supaya kita kembali kepada urusan agama kita, memperhatikan bagaimana agama kita. Kita telah yakin bahwasanya agama ini adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Tabaraka wa Ta'ala, Allah Azza wa Jal, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah
adalah Islam satu-satunya. Kita telah mengetahui, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kita telah mengetahui ayat tersebut. Barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka sekali-kali Allah tidak akan menerima agama tersebut, tidak akan menerima amal ibadah orang tersebut, dan di akhirat kelak dia termasuk orang-orang yang merugi. Dan kita tidak ingin rugi di dalam perniagaan, di dalam berumah tangga, apalagi di dalam urusan akhirat kita. Maka bangkitlah wahai saudaraku, mari kita pedulikan bagaimana agama kita mengajarkan kita menghadapi fitnah. Bukan fitnah dengan dihadapi dengan cara fitnah yang lain. Bukan dengan kita mengangkat senjata. Bukan dengan menebarkan teror atau mengcounter dengan cara kekerasan yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru ini akan memperburuk keadaan kita. Sebagaimana hadis Anas yang pertama, hendaknya kita bersabar sambil memperbaiki diri kita sendiri dulu. Bahkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala terjadi fitnah di kota Madinah, kemudian merembet ke kota Mekah, kemudian ke Syam, apa kata beliau? Justru beliau mengumpulkan keluarganya, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian beliau membacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Badirul a'mali fitanan. Bersegeralah kalian beramal, mengamalkan ajaran Islam yang kalian ketahui sebelum terjadi fitnah dan sedang terjadi fitnah. Kemudian beliau mengatakan, al-qa'imu fihi khairun minal mashi, al-jalisu fihi khairun minal qa'im. Orang yang duduk tatkala terjadi fitnah lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qa'imu khairun fihi minal mashi. Dan orang yang berdiri tatkala terjadi fitnah lebih baik daripada orang yang berjalan menuju fitnah. Wal mashi khairun fihi minal sa'i. Sedangkan orang yang berjalan di saat fitnah terjadi lebih baik daripada orang yang berlari menuju fitnah tersebut. Maka selamatkan diri kita, selamatkan anak istri kita, suami kita, orang tua kita, orang-orang di sekitar kita dulu. Kita tidak perlu memikirkan negara ini yang sangat besar. Kita tidak memiliki kekuatan kecuali doa, kecuali ikhlas kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam kita beribadah kepadanya. Maka ini adalah nasihat bersama untuk saya, untuk antum semuanya, untuk kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, rahimani wa rahimakumullah. Maka membincangkan fitnah di saat fitnah itu melanda termasuk perkara yang disyariatkan di dalam agama Islam. Bahkan betapa baiknya apa yang diucapkan atau yang dilakukan oleh Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Sebenarnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kana an-nasu yas'aluna an-nabi sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dahulu manusia sering bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anis syarri makhafata ayyudrikani. Adapun aku sering bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara keburukan dalam rangka aku khawatir seandainya keburukan itu aku dapati menimpaku sedangkan aku tidak mengetahuinya. Dengan kita faham akan fitnah, maka kita bisa mengambil sikap. Berbeda dengan orang yang tidak tahu sedangkan fitnah sedang melanda dirinya. Mungkin dia tidak akan siap untuk menghadapinya.
Sebagaimana orang tatkala faham bahwasanya di depannya akan muncul singa, maka dia akan segera mengambil sikap. Dia mungkin akan berlari, naik pohon, bersembunyi, dibandingkan dengan orang yang tidak mengetahui di depannya akan muncul singa. Dia akan terus berjalan hingga tatkala dia bertemu atau singa itu mendekat dengan senyumannya, mungkin dia akan mengira sang singa senyum kepadanya. Dia mendekatinya ataukah dia akan melarikan diri. Ketika dia mendekatinya, pasti dia akan binasa. Tatkala dia berlari, kemungkinan bisa jadi sudah terlambat. Singa lebih besar, lebih cepat. Seandainya dia pun selamat, maka dia dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Mungkin dia akan tergigit, mungkin dia akan berlari dengan sekencang-kencangnya sehingga jantungnya mau copot. Ini adalah gambaran bagaimana kita menghadapi fitnah. Maka tatkala kita mengetahui fitnah, mengetahui ujian yang menerpa kita sekarang, menerpa kaum muslimin, maka jangan sekali-kali kita mendekati fitnah tersebut. Namun hendaknya kita kembali ke perkara agama kita yang utama, yaitu tentang syahadat kita la ilaha illallah dan Muhammad abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, pada kesempatan ini dan seterusnya kita akan mempelajari sebuah kitab atau kutaib, kitab kecil yang sangat bermanfaat terkait tentang urusan yang penting dari di antara urusan-urusan agama Islam yang sangat besar. Perkara-perkara yang menjadi hal yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Di antara kitab-kitab yang ringkas itu kami memilih setelah kami mempertimbangkan istikharah hingga kami jatuh pilihan mantap dengan sebuah kitab yang berjudul Al-Wajibatul Mutahattimatul Ma'rifah ala kulli muslimin wal muslimah, yaitu hal-hal yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, yang ditulis oleh Syekh Abdullah ibn Ibrahim Al-Qur'awi rahimahullah, yang ditulis oleh Syekh Abdullah ibn Ibrahim Al-Qur'awi rahimahullah, dari ucapan, dari kitab intisari kitab-kitab tulisan Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab ibni Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Maka kami mohon kepada Allah tabaraka wa taala ikhlas di dalam beramal, di dalam berdakwah, memohon taufik di dalam mempelajari hal-hal yang wajib kita ketahui, memohon rahmat tatkala fitnah menerjang kita semuanya, dan memberikan keteguhan kepada kaki-kaki kita di dalam kita menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Tolonglah agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan akan mengokohkan kaki-kaki kalian di dalam menjalankan agama Islam ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kitab ini sangat ringkas dan kami mohon maaf belum sempat untuk menerjemahkannya. Insyaallah di kemudian kesempatan mudah-mudahan sudah tercetak, sudah kami selesaikan terjemahannya. Dan untuk hari ini kita baca muqaddimah atau isi dari kitab yang sangat bermanfaat ini insyaallah. Penulis Syekh Abdullah Al-Qur'awi rahimahullah memulai kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan beliau memulai tulisannya dengan basmalah dalam rangka menteladani Allah tabaraka wa taala. Karena Allah memulai semua suratnya di dalam Al-Qur'an dengan basmalah kecuali satu surat, yaitu surat Taubah. Kemudian beliau meneladani Nabi SAW
tatkala beliau menulis surat atau memerintahkan sahabatnya untuk menulis surat kepada pembesar kerajaan semisal Heraklius di Romawi, Kisra yang berada di Persia, dan seterusnya. Ketiga, dalam rangka meneladani para ulama yang telah terdahulu rahimahumullah ajmain, semisal Sahih Bukhari. Imam Bukhari rahimahullah memulai kitab sahihnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini yaitu memulai tulisan pekerjaan dengan basmalah tidak lain adalah dalam rangka kita memohon pertolongan kepada Allah. Karena tidak mungkin kita bisa menulis, tidak mungkin kita bisa beramal saleh melainkan dengan pertolongan Allah tabaraka wa taala. Bahkan kita senantiasa mengikrarkan, mengulang-ulang ucapan kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Begitu pula pesan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya gulam, wahai anak, inni u'allimuka kalimat, aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Di antaranya adalah ihfazillaha yahfadka, jagalah aturan Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka, jagalah aturan Allah, niscaya engkau akan dapati Allah ada di depanmu siap untuk menolongmu. Idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau minta maka mintalah kepada Allah. Terutama dalam perkara-perkara yang tidak mungkin dilakukan oleh makhluk siapapun dia. Perkara-perkara yang hanya Allah Azza wa Jalla yang dapat memberikannya. Maka wajib bagi kita untuk memintanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau wahai Ibnu Abbas memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan tersebut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, dengan memulai basmalah, seorang atau penulis Syekh Abdul Al-Qarawi rahimahullah bertabarruk, ngalap berkah, mencari berkah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Lafdzul jalalah Allah yang kata Nabi SAW adalah nama yang paling agung yang Allah miliki. Begitu pula Ar-Rahman, Ar-Rahim min asma'illahil husna. Dari nama-nama Allah yang indah, yang sempurna, yang kebaikannya berada di puncak, yang tidak ada seorang hamba pun, seorang makhluk pun yang dapat menyamai, menandingi apalagi nama-nama Allah. Oleh karena itu, adanya kita di dalam beramal soleh yang tidak dijelaskan oleh Allah tabaraka wa taala, wajibnya kita mengucapkan basmalah, hendaknya kita menghadirkan niat. Yang pertama, kita memohon pertolongan kepada Allah. Apalagi dalam perkara-perkara yang dituntunkan oleh Nabi SAW, semisal menyembelih, sehingga sembelihan kita akan menjadi halal dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Maka hakikatnya kita memohon pertolongan kepada Allah supaya kita bisa menyembelihnya, sehingga kita bisa memanfaatkan sembelihan kita. Kemudian dalam rangka kita bertabaruk, mencari berkah dari nama-nama Allah yang sempurna. Kemudian beliau setelah mengucapkan basmalah, beliau memulai dengan 3 hal, 3 pokok yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. 3 pokok tersebut adalah pengetahuan seorang hamba terhadap Rabb-Nya, Allah tabaraka wa ta'ala,
Pengetahuan hamba yang kedua terhadap agamanya, yaitu al-Islam. Dan yang ketiga, pengetahuan seorang hamba terhadap nabinya, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tiga perkara ini disebutkan oleh para ulama menjadi pokok, pondasi setiap cabang keilmuan di dalam agama Islam. Semua perkara syariat, akidah, muamalah, fikih, akhlak dan seterusnya, semuanya berputar atau dibangun di atas tiga perkara ini. Dalilnya akan wajibnya kita mengenal Allah tabaraka wa ta'ala, mengenal Rabb kita, Rabbul Alamin. Adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah wahai Muhammad, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah. Rasulullah, kita ketahui dia seorang nabi, seorang rasul yang sempurna keagamannya, sempurna keimanannya, ketakutannya, khasyah, yang paling bertakwa kepada Allah. Yang semisal itu saja diperintahkan untuk mengetahui tentang Allah, bahwasanya Allah tidak ada yang berhak untuk diibadahi selain daripadanya. Apalagi kita, hamba yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, banyak kufurnya, sedikit syukurnya. Yang sering kita mengetahui al-haq, tapi justru kita meninggalkannya. Dalil yang lain, wajibnya kita mengetahui Allah tabaraka wa ta'ala, siapakah yang kita sembah ini. Adalah firman Allah ta'ala dalam surah At-Talaq ayat yang terakhir, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahun. Allah dialah yang telah menciptakan 7 lapis langit, begitu pula 7 lapis bumi. Allah senantiasa memerintahkan langit dan bumi itu taat kepadanya, dan mereka pun taat. Untuk apa? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Supaya kalian wahai manusia mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa di atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan supaya kalian ketahui bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mengetahui Allah, mengenal Allah. Karena dialah yang telah menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi dan isinya. Kemudian dalil tentang wajibnya kita mengenal agama Islam sebenarnya dalam surat Ali Imran, Inna ad-dina 'indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bahwasanya agama Islam adalah agama yang paling diridhai di sisi Allah. Barang siapa yang mencari agama daripada Islam, Allah tidak akan menerima amal ibadahnya. Maka kita wajib mengenal Islam sehingga ibadah kita diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Karena ibadah adalah hikmah, tujuan kita diciptakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan, kata Allah tabaraka wa ta'ala, jin dan manusia supaya mereka untuk melakukan sesuatu, tidak, namun melainkan supaya mereka beribadah hanya kepadaku. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Allah melanjutkan, aku tidak minta kepada mereka rizki yang mereka peroleh dariku diberikan kembali kepadaku. Tidak, Allah tidak butuh. Justru Allah Ar-Razzaq, Ar-Razik, yang maha memberi rizki. Atau mereka memberiku makan, Allah tidak butuh makan. Justru kitalah yang butuh makan.
Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sedangkan ketahuilah bahwasanya Allah itu Ar-Razzaq, yang banyak memberi rizki, dzul quwwah, yang memiliki kekuatan, matin, yang kukuh, tidak tertandingi. Dan dalil tentang wajibnya kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hasyr, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh." Apa yang Allah berikan kepada kalian maka terimalah. Pegang itu, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang Allah larang daripada sesuatu, maka tinggalkanlah, berhentilah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya, taufiknya, ridhonya kepada kita di dalam kita menjalani kehidupan kita yang tersisa di umur kita ini. Memberikan keteguhan kepada kita tatkala kita ditanya tentang 3 perkara ini di alam barzakh oleh malaikat Munkar dan Nakir. Man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuk. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Dan ini sebagai dalil wajibnya kita mengetahui 3 hal tersebut. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan di pertemuan kali ini dan menjadikan pertemuan ini sebagai amal soleh, pemberat timbangan amal soleh kita. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.